Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita kembali lagi tentang pembelajaran kita, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, masih di tema 1 ya. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dan pembelajaran 4 dan 5. Langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang makanan dan kesehatan. Nah, apakah kalian suka sarapan? Tahukah kalian apa manfaat sarapan dan juga akibat jika tidak sarapan? Nah, kita lihat. Manfaat sarapan pagi. Yang pertama, meningkatkan daya ingat dan perhatian. Yang kedua, terhindar dari pola makan yang buruk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Yang kelima, mencegah berbagai penyakit. Yang keenam, meningkatkan nilai akademis ya. Yang ketujuh, mencegah dari perilaku buruk. Sedangkan akibat tidak sarapan pagi yaitu tidak konsentrasi menerima pelajaran. Jadi ingatnya, aduh lapar, belum sarapan. Jadi tidak konsentrasi ya. Kemudian menurunnya semangat dalam beraktivitas. Tidak semangat dalam beraktivitas di sekolah maupun daring ya, lemes bawaannya, kepikiran makanan terus. Kemudian jika tidak sarapan terus lemes, maka kesehatan terganggu. Jadi kalau kesehatannya terganggu, misalkan gemeteran, pengen makan, lemes ya. Kemudian emosi tidak stabil. Nah, kalau kalian lapar jadi suka pengen marah-marah, ya kan. Karena perutnya kosong jadinya pengen makan gitu. Kemudian menurunkan kemampuan otak. Nah, karena lapar tadi jadi tidak bisa berpikir. Jadi kemampuan otaknya menurun. Kemudian menghambat kecerdasan otak. Ya tadi itu ya, karena tidak konsentrasi jadi kecerdasan otaknya menurun. Kemudian membuat anak menjadi boros dan suka jajan sembarangan. Nah, kalau tidak sarapan kalian lapar. Jadi kalian lebih memilih untuk jajan. Nah, makanya jadi boros dan jajan sembarangan. Nah, karena jajan sembarang ini lebih mudah sakit karena makanannya tidak tidak sehat ya. Itulah manfaat sarapan pagi dan akibat jika tidak sarapan pagi. Nah, makanya kalian setiap pagi harus sarapan, baik itu walaupun daring di rumah ya, harus sarapan. Jadi ketika belajar daring, kalian akan tetap semangat. Kemudian di sini ada teks, gemar berolahraga. Rudi adalah anak yang selalu melakukan pola hidup sehat dalam kesehariannya. Sejak kecil, ayah dan ibu sudah mengajari Rudi tentang cara hidup sehat dengan baik. Rudi selalu makan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Rudi tidak pernah jajan sembarangan. Rudi juga menjaga kebersihan makanan. Kemudian, Rudi gemar berolahraga. Rudi suka bersepeda mengelilingi kompleks perumahannya. Setiap hari Minggu pagi, Rudi dan keluarga akan pergi ke taman kota dengan menggunakan sepeda. Ayah selalu memberi nasihat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bersepeda dapat menguatkan otot kaki. Rudi teringat tentang masa kecilnya. Rudi sangat senang bersepeda di halaman rumah kakeknya yang sangat besar. Waktu itu Rudi menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Rudi sudah bertambah besar dan tinggi. Rudi sudah bisa bersepeda dengan memakai sepeda roda 2. Itulah kebiasaan yang dimiliki oleh Rudi. Makan makanan yang bergizi dan berolahraga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Maka dari itu, tubuh Rudi tinggi, sehat, dan kuat. Nah, ya jadi Rudi mengalami apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Tadinya Rudi kecil ya, sekarang sudah besar, sudah kuat. Kemudian tadinya perkembangannya yang dialami Rudi yaitu waktu kecil dia belum bisa menaiki sepeda roda 2, yaitu masih pakai sepeda roda 3. Sekarang Rudi sudah memakai sepeda roda 2. Itu perkembangan yang dialami oleh Rudi ya. Karena apa? Rudi rajin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, kita jawab sama-sama berdasarkan teks tersebut ya. Yang pertama, apa yang diterapkan keluarga Rudi dalam kehidupan sehari-hari?
Yaitu berolahraga. Kemudian yang kedua, apa olahraga yang disukai Rudi? Jawabannya apa tadi? Bersepeda. Kemudian yang nomor 3, tuliskan kalimat yang menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Rudi. Jawabannya yaitu, waktu itu Rudi menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Rudi sudah bertambah besar dan tinggi. Rudi sudah bisa bersepeda dengan memakai sepeda roda 2. Kemudian yang nomor 4, apa manfaat bersepeda bagi tubuh? Nah, tubuh menjadi lebih sehat, kuat, dan tinggi. Kemudian, bagaimana cara bersepeda Rudi saat ia masih kecil? Dia menggunakan sepeda roda 3. Ya, selanjutnya kita ke muatan PPKN, yaitu menghargai perbedaan makanan, kesukaan, dan juga olahraga yang disukai. Nah, kita itu pasti memiliki perbedaan makanan yang disukai ya. Ada yang menyukai sayur bayam, ada juga yang menyukai sayur wortel. Ya, itu masih sama-sama sayuran ya. Kemudian ada yang suka ikan, ada juga yang suka daging. Ini sama-sama protein hewani ya. Kemudian ada yang suka kentang, ada juga yang suka roti. Ini merupakan makanan pokok ya atau yang mengandung karbohidrat. Nah, kemudian selain makanan kesukaan ada juga olahraga. Ada yang suka berlari, yang suka berenang, kemudian suka lompat tali. Nah, terhadap perbedaan makanan kesukaan dan juga olahraga kesukaan, kita harus saling menghargai. Setiap orang memiliki kesukaan berbeda. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menyukai makanan dan olahraga yang kita sukai. Kita tidak boleh mengejek orang lain karena makanan yang mereka makan atau olahraga kesukaan mereka. Mungkin kamu tidak menyukai, tetapi orang lain sangat menyukainya. Kita juga harus saling membantu. Jika melihat teman kita yang kesulitan, saling menghibur jika ada teman yang bersedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka dikerjakan bersama. Nah, dengan demikian akan tercipta persahabatan yang damai. Jika suasana damai, maka semua akan merasa nyaman dan bahagia. Hidup rukun dan saling menghargai juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kemudian di sini ada latihan ya. Berilah tanda checklist ya pada sikap yang benar dan tanda silang pada sikap yang salah. Nih, kerjakan, silahkan kalian tulis di buku latihan kalian ya dari nomor 1 sampai 10 ya. Kemudian nanti difoto dan dikirim ke ibu ya. Nah, selanjutnya ada muatan matematika, yaitu pengurangan bilangan tanpa meminjam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, yang pertama itu pengurangan bilangannya itu tanpa meminjam. Contohnya gimana? Nih, ada 6.759 dikurang 4.427. Langsung saja ya. Jangan lupa tempatkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dan ribuan. Nah, 9 kurang 7 berapa? 2. Ya, kemudian 5 dikurang 2 berapa? 3. Kemudian 7 dikurang 4. Ya, berapa? 3. Kemudian 6 kurang 4 berapa? 6 dikurang 4 berapa? 2. Nah, jadi hasil dari 6.759 dikurangi dengan 4.427 sama dengan 2.332. Sampai di sini paham ya? Ya, paham. Kemudian nih dikerjakannya jangan lupa dikurang ya, jangan dijumlah kayak kemarin. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan bilangan dengan meminjam. Contohnya ada 2.985 dikurang 1.769 sama dengan titik-titik ya. Nah, langsung saja 2.985 dikurang 1.769. Jangan lupa posisinya harus sejajar ya. 5 dikurang 9 berapa? Bisa tidak? Tidak bisa ya karena besaran 5. Besaran 9 maksudnya. Jadi 5 lebih kecil ya. Jadi karena 5 tidak bisa, maka 5 meminjam 1 ke 8. Jadinya berapa? 15. Nah, minjamnya 1 aja ya, jadi 15. Kemudian 15 dikurang 9 berapa? 6. Ya, karena 8 ini sudah dipinjam sama 5, maka sisa
7. 8 kurang 1 ya, sama dengan 7. Nah, langsung 7 dikurang 6 berapa? 1. Kemudian 9 dikurang 7 berapa? 2. Kemudian 2 dikurang 1? 1. Nah, maka 2.985 dikurang 1.769 sama dengan 1.216. Kemudian sampai sini ada latihan ya. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Demikian untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.